Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delio Danito, NIM 2019-31039 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang konsep komunikasi antar pribadi. Pertama, saya akan menerangkan pengertian komunikasi itu sendiri. Komunikasi mengandung makna bersama-sama atau common. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Dan di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari Raymond S. Ross 1983 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimasukkan oleh sang komunikator. Dan yang kedua dari Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid 1991 menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Yang kedua, yang kedua adalah komponen komunikasi. Di sini ada 10 komponen komunikasi. Yang pertama adalah komunikator atau sumber atau pengirim pesan, atau dalam bahasa Inggrisnya komunikator atau source atau sender. Dalam proses komunikasi, yang menjadi sumber komunikasi adalah sender atau pengirim pesan. Komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Dan untuk menjadi komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus mengenali siapa yang menjadi komunikat atau penerima pesan atau khalayak sasaran. Yang kedua, pesan yang akan kita kirimkan kepada komunikat atau penerima pesan atau khalayak sasaran harus jelas. Dan yang ketiga, kita juga harus memahami mengapa kita mengirimkan pesan kepada komunikat atau penerima pesan atau khalayak sasaran. Dan yang terakhir, yang keempat, hasil apakah yang kita harapkan. Yang kedua, yang komponen kedua adalah pesan atau message. Yang dimaksud dengan pesan adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada komunikat atau penerima pesan atau khalayak sasaran. Pesan yang kita kirimkan dapat berupa pesan-pesan verbal maupun pesan non verbal. Agar pesan menjadi efektif, maka komunikator harus memahami sifat dan profil komunikat atau penerima pesan atau khalayak sasaran, kebutuhan khalayak sasaran, serta harapan dan kemungkinan respon yang diberikan oleh komunikat atau penerima pesan atau khalayak sasaran terhadap pesan yang dikirimkan. Dan yang ketiga adalah encoding. Encoding adalah proses mengambil pesan dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Untuk dapat melakukan encode sebuah pesan, maka kita sebagai komunikator harus memikirkan apa yang komunikat atau penerima pesan atau khalayak sasaran butuhkan agar dapat memahami atau melakukan decode sebuah pesan.
kita harus menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami atau dimengerti dan konteks yang dikenal baik oleh komunikat atau penerima pesan atau khalayak sasaran. Dan yang keempat adalah media atau saluran komunikasi atau channel. Media atau saluran komunikasi adalah media atau berbagai media yang kita gunakan untuk mengirimkan pesan. Contohnya seperti media elektronik, media cetak, atau petunjuk nonverbal. Dan yang kelima adalah decoding. Decoding terjadi ketika komunikat atau penerima pesan atau khalayak sasaran menerima pesan yang telah dikirimkan. Dibutuhkan keterampilan komunikasi untuk melakukan dekode sebuah pesan dengan baik, kemampuan membaca serta menyeluruh, mendengarkan secara aktif atau menanyakan atau menginformasikan ketika dibutuhkan. Dan yang keenam adalah komunikat atau penerima pesan. Komunikasi tidak akan terjadi tanpa kehadiran komunikat atau penerima pesan. Ketika komunikat atau penerima pesan menerima sebuah pesan, maka ia akan menafsirkan pesan dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima. Dan yang ketujuh adalah umpan balik atau feedback. Adapun media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan pesan, kita dapat menggunakan umpan balik untuk membantu kita menentukan sukses tidaknya komunikasi yang kita lakukan. Dalam beberapa kasus, umpan balik memiliki pesan yang tak ternilai dalam membantu kita sebagai komunikator untuk memperbaiki keterampilan komunikasi. Kita dapat belajar apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak, sehingga kita dapat berlaku secara efisien ketika kita melakukan komunikasi di lain waktu. Dan yang kedelapan adalah konteks. Yang dimaksud dengan konteks dalam proses komunikasi adalah situasi di mana kita melakukan komunikasi. Konteks dapat berupa lingkungan di mana kita berada dan di mana komunikat atau penerima pesan berada, budaya organisasi, dan berbagai unsur atau elemen seperti hubungan antara komunikator dan komunikat. Dan yang kesembilan adalah gangguan atau noise. Dalam proses komunikasi, gangguan atau interferensi dalam proses encode atau decode dapat mengurangi kejelasan komunikasi. Gangguan dalam proses komunikasi dapat berupa gangguan fisik seperti suara yang sangat keras atau perilaku yang tidak biasa. Gangguan dalam proses komunikasi juga dapat berupa gangguan mental, gangguan psikologis, atau gangguan semantik. Dalam proses komunikasi, gangguan dapat berupa segala sesuatu yang dapat mengganggu dalam proses penerimaan, penafsiran, atau penyediaan umpan balik tentang sebuah pesan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah efek. Yang dimaksud dengan efek dalam proses komunikasi adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan komunikasi yang dapat berupa sikap atau tingkah laku komunikat atau penerima pesan. Menurut Suganda Priyatna 2004, efek yang ditimbulkan dari proses komunikasi dapat kita lihat dari adanya pendapat pribadi, pendapat publik, ataupun pendapat mayoritas. Dan yang pertama, dari pendapat pribadi. Pendapat pribadi adalah dampak yang ditimbulkan dari komunikasi dan dapat berupa sikap atau pendapat yang diberikan oleh komunikat atau penerima pesan tentang masalah tertentu. Dan yang kedua, pendapat publik atau pendapat umum adalah suatu penilaian sosial tentang hal yang penting dan memiliki arti sebagai hasil dari tukar pikiran yang dilakukan oleh setiap individu secara sadar dan rasional. Dan yang terakhir adalah pendapat mayoritas, adalah pendapat terbanyak dalam masyarakat atau publik. Yang ketiga adalah arti penting komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi sangat penting bagi kehidupan kebahagiaan hidup kita. Johnson dalam Supratiknya 1995 menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia.
Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi, membantu perkembangan intelektual dan sosialita. Perkembangan sejak masa bayi sampai masa dewasa mengikuti pola semakin meluasnya ketergantungan kita kepada orang lain. Yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk lewat dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Selama berkomunikasi dengan orang lain, secara sadar maupun tidak sadar, kita mengamati, memperhatikan, dan mencatat dalam hati semua tanggapan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Dan yang ketiga adalah dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita, serta mengkaji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama. Dan yang keempat adalah kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Lebih-lebih orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh signifikan dalam hidup kita. Bila hubungan kita dengan orang lain diliputi masalah, maka tentu kita akan menderita, merasa sedih, cemas, dan frustasi. Bila kemudian kita menarik diri dan menghindar dari orang lain, maka rasa sepi dan terasing yang kita alami pun tentu akan menimbulkan penderitaan. Bukan hanya penderitaan emosional atau batin, bahkan mungkin juga menjadi penderitaan fisik. Dan yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Komunikasi yang teramati atau tampak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak terlihat, tapi terasa pengaruhnya, yaitu yang pertama meaning atau makna. Ketika simbol ada, maka makna itu ada dan bagaimana cara menggapainya. Intonasi suara, mimik muka, kata-kata, gambar, dan sebagainya merupakan simbol yang mewakili satu makna. Yang kedua adalah learning. Interpretasi makna terhadap simbol muncul berdasarkan pola-pola komunikasi dan diasosiasikan pengalaman. Interpretasi muncul dari belajar yang diperoleh dari pengalaman. Interpretasi muncul di segala tindakan mengikuti aturan yang diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman merupakan rangkaian proses memahami pesan berdasarkan yang kita pelajari. Jadi, makna yang kita berikan merupakan hasil belajar. Yang ketiga adalah subjektif. Pengalaman setiap individu tidak akan pernah benar-benar sama. Sebagian individu dalam mengenkod atau menyusun atau merancang dan mendekod atau menerima dan mengartikan pesan tidak ada yang benar-benar sama. Interpretasi dari dua orang yang berbeda akan berbeda terhadap objek yang sama. Dan yang keempat adalah negotiation. Komunikasi merupakan pertukaran simbol. Pihak-pihak yang berkomunikasi masing-masing mempunyai tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam upaya itu terjadi negosiasi dalam pemilihan simbol dan makna sehingga tercapai saling pengertian. Pertukaran simbol sama dengan proses pertukaran makna. Masing-masing pihak harus menyesuaikan makna satu sama lain. Dan yang kelima adalah kultur. Setiap individu adalah hasil belajar diri dan dengan orang lain. Individu adalah partisipan dari kelompok, organisasi, dan anggota masyarakat. Melalui partisipasi berbagai simbol dengan orang lain, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Simbol dan makna adalah bagian dari lingkungan budaya yang kita terima dan kita adaptasi. Dan yang keempat adalah interaction, levels, and context. Komunikasi antar manusia berlangsung dalam bermacam konteks dan tingkatan lingkup komunikasi. Setiap individu sangat beragam, mulai dari komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan massa. Dan yang ketujuh adalah self-reference. Perilaku dan simbol-simbol yang digunakan individu mencerminkan pengalaman yang dimilikinya. Artinya sesuatu yang kita katakan dan lakukan dan cara kita menginterpretasikan kata dan tindakan
Orang adalah refleksi makna, pengalaman, kebutuhan, dan harapan-harapan kita. Dan yang kedelapan adalah self reflexivity atau kesadaran diri. Merupakan keadaan di mana seseorang memandang dirinya sendiri atau biasanya disebut bercermin sebagai bagian dari lingkungan. Dan yang ke-9 adalah inevitability. Kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Walaupun tidak melakukan apapun, tapi diam kita akan tercermin dari nonverbal yang terlihat, dan itu mengungkap makna komunikasi. Berbagai aspek yang dibahas di atas menegaskan bahwa suatu proses komunikasi secara fisik terlihat sederhana. Padahal jika kita melihat pola komunikasi yang terjadi itu menjelaskan kepada kita semua yang sangat kompleks. Jadi dapat disimpulan di sini bahwa komunikasi antar pribadi bukanlah sesuatu yang sederhana. Yang kelima adalah komunikasi langsung dan tidak langsung atau komunikasi verbal dan non verbal. Yang pertama adalah pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan cara tertulis atau dengan cara lisan. Adapun arti yang lainnya dari komunikasi verbal yaitu sebuah proses penyampaian pikiran, pesan, ataupun perasaan seseorang kepada orang lain dengan memakai simbol-simbol yang menggunakan satu kata ataupun lebih sebagai medianya. Dan media yang umumnya digunakan yaitu bahasa, karena bahasa dapat menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Dan komunikasi verbal yang melalui lisan bisa disampaikan kepada penerima informasi dengan menggunakan media, seperti contohnya menyampaikan informasi melalui telepon. Dan yang kedua di sini adalah pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal, yaitu suatu proses dari komunikasi yang dimana penyampaian informasi atau pesannya tidak memakai kata-kata komunikasi yang sering disebut juga dengan bahasa isyarat. Bentuk dari komunikasi nonverbal ini memakai gerakan seperti misalnya bahasa tubuh, ekspresi wajah, dengan kontak mata dan lain sebagainya. Berikut contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama, menggunakan bahasa tubuh, misalnya seperti dengan bersalaman, bersentuhan, menganggukkan kepala, dan lain sebagainya. Dan yang kedua dengan ekspresi wajah, misalnya seperti tersenyum, tertawa, menangis, dan sebagainya. Dan yang ketiga menggunakan simbol atau lambang-lambang, misalnya seperti pada pakaian yang digunakan untuk menunjukkan identitas pemakainya. Sekian penyampaian materi tentang komunikasi antar pribadi tadi. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.